Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling. Untuk pembelajaran pada pertemuan ini, kita akan membahas mengenai berdamai dengan diri sendiri sebagai upaya meringankan beban pikiran. Masih ada kaitannya dengan materi yang lalu mengenai cara mengatasi stres. Namun terlebih dahulu kita akan bersama-sama berdoa agar pembelajaran kita hari ini dicatat sebagai tambahan amal baik, mendapatkan kemudahan dan kelancaran, serta memberikan manfaat kepada kita sekalian. Berdoa, dipersilakan. Saya ingin kita bersama-sama memahami tentang hal ini, tentang bagaimana siklus umum dalam kehidupan. Yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari itu pasti ada permasalahan. Permasalahan itu menuntut untuk dicarikan solusi. Setelah mendapatkan solusi, nanti akan ditemukan hal baru. Setiap hal baru pasti akan timbul sebuah permasalahan. Untuk ditimbulkan dengan timbulnya permasalahan itu, kita akan menemukan solusi. Kemudian kembali akan ditemukan hal baru. Contoh, sampean ketika awal belajar untuk melakukan pembelajaran menggunakan GCR. Permasalahannya sampean adalah ini bagaimana cara menggunakan GCR. Sampean akan mencari solusinya. Setelah solusinya ditemukan, sampean akan menemukan hal baru. Oh, ternyata cara belajar lewat GCR semacam ini. Sudah tahu cara belajar lewat GCR, nanti Bapak Ibu menggeser kembali untuk metode yang lain agar memperkaya pengetahuan sampean. Metode pembelajaran menggunakan Zoom. Masalah lagi. Solusinya cari tahu gimana cara pakai Zoom. Nah, ditemukan hal baru, sudah bisa belajar menggunakan Zoom. Berikutnya, metode pembelajaran menuntut hal lain. Misalkan semuanya harus connect ke YouTube-nya sekolah untuk menyaksikan videonya. Wah, masalah nih, saya belum bisa untuk akses misalkan. Harus cari solusinya. Nanti setelah cari solusi, dapat solusi, oh ternyata seperti ini. Nah, seperti itu yang saya sebut dengan siklus umum dalam kehidupan, bahwa permasalahan, solusi, dan hal baru itu adalah sebuah siklus umum. Saya akan membawa sampean untuk berada dalam konsep berpikir positif. Setiap permasalahan itu diciptakan sepaket dengan penyelesaian. Jadi kalau ada masalah, sudah pasti ada solusinya. Tergantung dari sampean mau menyelesaikan atau tidak. Jadi masalah itu dikatakan itu selesai itu ketika diselesaikan, bukan ditunda atau dilupakan. Contoh tugas, bahwa ibu guru memberikan tugas ke sampean. Kalau sampean tidak menyelesaikan tapi menunda atau melupakannya, berarti belum selesai. Berikutnya, tumbuhkan keyakinan untuk percaya diri. Misal, setelah menerima penjelasan mata pelajaran bahasa Inggris, ada tugas untuk speaking, jadi harus ada teksnya terus dibaca. Harus pede bahwa oh saya bisa ini, saya harus mencoba. Ingat, sampean itu jangan pernah takut salah. Mending sampean salah, terus tahu cara untuk memperbaiki daripada sampean tidak pernah tahu itu salah atau benar. Jadi melangkah dulu. Agar apa? Sampean nanti tidak mengulang salah yang sama. Oh, sudah tahu ini salah. Misal melangkah terus salah, tidak apa-apa, perbaiki. Dan sampean nanti tidak akan jatuh di tempat yang sama. Nah, itu konsep-konsep berpikir positif. Sampean sudah di usia sekarang ini, sudah kelas 9, ini menjadi hal wajib yang harus sampean tanamkan di dalam pikiran sampean masing-masing. Lalu seperti apa sih yang disebut dengan berdamai dengan diri sendiri? Nah, ini kembali saya sampaikan. Kalau dulu masih ingat, saya pernah meminta sampean kalau tidak salah di kelas keputrian ya, untuk menuliskan 5 kekurangan dan 5 kelebihannya sampean. Nah, itu step awal, langkah awal untuk berdamai dengan diri sendiri. Seseorang itu yang paling paham tentang kekurangan dan kelebihan dirinya akan lebih mudah untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Penjelasannya seperti ini. Misal kekurangan secara fisik, karena secara fisik ini adalah pemberian dari Allah, tetap harus disyukuri ya.
Sampean mungkin belum tahu saat ini kenapa sih kok aku diberikan fisik yang semacam ini. Jangan lihat apa yang diberikan, tapi lihat siapa yang memberikan. Karena yang memberikan itu Allah, pasti Allah itu menitipkan hikmah di balik itu semua. Jadi harus tetap disyukuri. Dengan begitu hatinya sampean akan tenang, tidak akan melihat ke yang lain. Temanku loh begini fisiknya, kok aku begini. Nah, itu tidak boleh ya nak ya. Yang ngasih ini Allah. Jadi Allah yang tahu sampean ini mau diarahkan kemana. Untuk kekurangan non fisik, misalkan saya ini punya kekurangan Bu, daya ingat saya tidak bisa jangka panjang. Nah, yang tahu kan sampean sendiri. Nah, sampean juga harus punya kemandirian untuk memperbaiki, berjuang untuk diminimalkan. Kalau temannya itu belajar cukup 1 kali karena sampean punya daya ingat yang terbatas, sampean bisa belajar 2-3 kali tidak ada masalah, karena itu memang sampean kekurangan di sana. Itu berikutnya tentang kelebihan. Nah, kalau punya kelebihan itu harus ditemukan dan dikembangkan. Ini kelebihan dalam hal positif loh ya, bukan yang lain-lain. Jadi kalau punya kelebihan itu ditemukan. Misalkan kalau ada permintaan dari Bapak Ibu guru untuk menggambar, entah kenapa sampai sangat senang langsung mengeksekusi dan gambarnya sampai dinilai luar biasa. Itu bisa jadi memang kelebihannya sampean, kembangkan, jangan dibiarkan. Lalu optimalkan kelebihannya sampean untuk berkarya. Semakin banyak berlatih, sebuah bakat itu akan semakin baik. Tapi kalau punya bakat terus dibiarkan ya sama saja. Itu namanya tidak bersyukur. Memahami capaian yang mampu diraih. Ini maksudnya gini, kita itu wajib menetapkan target, tapi nanti ketika sudah berusaha, sudah berdoa, targetnya misalkan mendapatkan sesuatu di angka 10, Allah cuma kasih sampai dengan di angka 8 karena memang ada kekurangan dan lain sebagainya, ya harus diterima. Oh ternyata kemampuan saya sekian. Itu boleh seperti itu ketika sudah berusaha. Jadi bedanya dengan putus asa, belum usaha sudah mundur. Beda lagi dengan orang yang tidak pede, belum apa-apa, aku wis tidak bisa, itu beda. Berikutnya, optimis untuk bisa. Setiap manusia diciptakan sempurna dengan akal budi. Nah, itu yang harus membuat sampean pede untuk optimis menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Mengajarkan sampean untuk memulai kembali. Kalau di HP-nya sampean di restart, misalkan kemarin masih belum menerima apa yang terjadi kepada dirinya, itu namanya belum bisa berdamai dengan diri sendiri. Ada permasalahan di rumah umumnya, apalagi seusia sampean, misalkan berantem sama temennya, akhirnya sampai sekarang nggak bertegur sapa, misal seperti itu. Apa sih yang terjadi di sana? Nah, ini coba yang pertama, niat untuk memulai kembali atau memperbaiki. Lihat ke dalam diri sendiri, salahnya ada di sebelah mana? Apakah saya yang selama ini terlalu egois? Jadi di introspeksi. Harus ngaku jujur. Oh ya, ternyata saya itu kalau ngomong terlalu kasar. Harus diselesaikan. Caranya bagaimana? Kalau memang membuat kesalahan dengan seseorang, minta maaf. Masalah dia memaafkan atau tidak itu serahkan kepada orangnya. Yang penting sampai sudah menunaikan kewajiban untuk meminta maaf. Berikutnya, melangkah lagi, move on. Jadi kenapa masalah itu harus diselesaikan agar sampean bisa move on? Orang yang disebut move on itu enteng, ringan, tidak ada tanggungan. Contoh tugas ya, dapat tugas dari Bapak Ibu guru, belum sampean selesaikan, ya sampean tidak akan bisa melangkah. Kenapa? Ada tunggakan di sana. Jadi kalau ada tugas, sebelah mana yang harus diperbaiki, selesaikan, kumpulkan, baru sampean bisa dengan tenang mengikuti mata pembelajaran yang berikutnya. Nah, ini saya kepingin sampean membuat pengakuan jujur ya. Ini tentang permasalahan apa yang sampai saat ini masih belum bisa sampean selesaikan. Ditulis nanti di bukunya, diupload melalui GCR. Insya Allah nanti akan saya tanggapi. Kita coba nggih, minimal 2 masalah disampaikan di sana, maksimal 5. Contoh, misal saya bermasalah dengan cara belajar matematika berulang-ulang kali tapi saya masih kesulitan. Yang kedua, saya memiliki perasaan gelisah ketika menjelang tidur. Monggo silakan, permasalahan terserah sampean, minimal 2, maksimal 5.
ditulis di ini buku, di foto, diupload ke GCR-nya sampean. Nanti kita akan coba ulas satu persatu, entah saya japri, entah saya telepon atau seperti apa, atau saya respon langsung di GCR-nya sampean. Kesehatan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.